Shalom, para wanita yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8 yang berbunyi demikian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Para wanita yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan tidak selalu iman percaya kita kepada Tuhan dalam keadaan baik. Ada kalanya iman percaya kita kepada Tuhan bisa menjadi lemah. Mungkin karena kita sedang bergumul dengan masalah hidup, sakit penyakit, atau bahkan karena kita sedang sangat menikmati kesenangan dunia. Melalui perikop yang kita baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8, kita melihat pergumulan hidup Nabi Elia yang sangat tertekan akibat diancam oleh Isabel, istri Raja Ahab yang mau membunuhnya. Hal ini membuat Nabi Elia mengalami tekanan jiwa yang luar biasa. Ancaman tersebut mematahkan iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Sampai pada satu titik, dia berharap untuk mati. Ketika melihat kondisi Elia yang sedang terpuruk, mungkin kita sebagai manusia sangat kecewa kepada sang nabi besar ini. Kita pun berpikir bahwa Tuhan juga berpikiran yang sama dengan kita dan langsung mencari nabi baru yang lebih kuat imannya dan tidak mudah terpuruk oleh keadaan apapun yang dialaminya. Namun sebaliknya, Tuhan sangat peduli pada keadaan Elia, bukan pada perbuatan atau pelayanan Elia. Dari kisah ini kita dapat mengenal sifat Allah yang mengerti dan memaklumi kondisi kita. Bahkan lebih dari mengerti dan memaklumi, Allah juga menyediakan apa yang kita perlukan untuk bangkit dan kembali masuk ke dalam rencana Tuhan. Tuhan memberikan roti bakar dan sekendi air selama 2 hari berturut-turut untuk mengembalikan kekuatan fisik Elia. Karena Tuhan tahu bahwa Elia tidak akan mencarinya sendiri. Padahal Elia sangat membutuhkannya. Setelah Elia makan dan minum dan kekuatannya dipulihkan, Tuhan kembali menariknya ke dalam rencana Tuhan. Elia yang sedang lemah imannya tidak dibuang oleh Allah, melainkan tetap diterima, dipahami, dipulihkan, dan kemudian dipersiapkan untuk melaksanakan rencana Allah selanjutnya dalam hidup Elia. Saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempercayai kasih dan kesetiaan Tuhan dalam setiap keadaan hidup kita. Dia adalah Tuhan yang memahami keadaan kita, selalu mau memulihkan hidup kita dan membawa kita untuk masuk kembali dalam rencananya. Apapun pergumulan hidup yang sedang kita hadapi, mari kita hanya bersandar dan mempercayai Tuhan yang selalu mau dan sanggup untuk menerima dan menolong kita dalam segala keadaan. Karakter Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Bijaksana membuat kita dapat mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia, kepedulian Tuhan, dan sifat Tuhan yang begitu memahami kami. Ketika kami sedang terpuruk dengan
segala pergumulan hidup kami, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah membuang kami. Bahkan ketika kami mengundurkan diri dari hadapan-Mu, Engkau adalah Tuhan yang tetap memimpin dan menuntun hidup kami untuk terus masuk di dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa, dan bantu kami untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus datang kepada Tuhan, untuk terus setia kepada Tuhan dalam segala keadaan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.